Ini ada beberapa kejutan saudara-saudara dalam senarai pemain Harimau Malaya yang akan menjalani pemusatan latihan untuk Piala Asia saudara-saudara. Masuknya Natsko Insa. Nah, ini juga kejutan karena usianya sudah 37 tahun, umurnya sudah tua. Kemudian Romel Morales, pemain naturalisasi terbaru Malaysia yang akhirnya dipanggil juga ke tim nasional. Nah, itu mengejutkan dan dia akan menjalani debut. Terus Mahamadou Soumaré yang kembali masuk itu juga menurut saya cukup mengejutkan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita bahas, kita ulas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara air, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tidak ada provokasi, tidak ada kebencian, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang terbaru maupun yang sudah lama. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Untuk hari ini saudara-saudara, untuk hari ini kita akan bicara tentang senarai 20 pemain Harimau Malaya yang akan menjalani camp pemusatan latihan Piala Asia 2023. Nah, daftarnya sudah diumumkan, skuadnya sudah diumumkan, tidak banyak berubah dari pemain-pemain yang selama ini sudah memperkuat Harimau Malaya di berbagai pertandingan internasional FIFA Matchday maupun di friendly match maupun di kualifikasi Piala Dunia. Tetapi ada sejumlah nama yang menurut saya cukup mengejutkan dan ya mengejutkan lah. Pertama, Natso Insa. Itu mengejutkan saudara-saudara karena umurnya sudah 37 tahun dan dia juga lama tidak dipanggil walaupun pemanggilan terakhir dia juga dipanggil. Kemudian Romel Morales, pemain naturalisasi dari Kolombia kalau nggak salah, apa dari Amerika Selatan ya, pokoknya itu dia dipanggil juga. Itu berarti pertama kalinya si Romel Morales dipanggil. Kemudian Mahamadou Soumaré ini kembali kontroversial lah saudara-saudara, dipanggil lagi pemusatan latihan. Tapi ya kita lihat saja nantilah, itu kan keputusan Kim Pan-gon dan ini akan seperti apa saudara-saudara. Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, Piala Asia ini sudah kurang dari 1 bulan lagi. Kurang 1 bulan lagi dan otomatis semua peserta, semua kontestan sudah mulai menyampaikan daftar skuadnya, senarai pemain yang akan tampil di Piala Asia, dan tentu saja akan memulainya dengan pemusatan latihan, camp latihan terpusat. Istilahnya Malaysia itu begitu. Kalau istilahnya Indonesia adalah pelatnas, pemusatan latihan nasional. Itu istilahnya. Nah, semua sudah mulai. Indonesia juga sudah memanggil 29 pemain, Malaysia juga sudah mulai memanggil pemain, Thailand juga sudah memanggil pemain, Vietnam juga sudah mulai memanggil pemain. Semuanya sudah dipanggil. Dan untuk Malaysia saudara-saudara, untuk Harimau Malaya yang akan kita bicarakan hari ini saudara-saudara, itu sudah memanggil pemain, semuanya bermain di kompetisi Malaysia, Liga Super Malaysia, kecuali Junior Estal. Junior ini bermain untuk Dewa United di Liga 1 Indonesia. Defender, pemain belakang, pemain keturunan dari Swedia, dan di Dewa United dia baru bergabung kalau nggak salah musim ini saudara-saudara. Musim ini dia menjadi satu-satunya pemain aboard Malaysia untuk tim nasional Piala Asia. Tidak ada nama si Noalen. Tidak ada nama si Noalen yang di SJK. Tidak ada pula nama Litak yang main di Halifax Town. Tidak ada pula nama siapa ya?
Lukman yang main di mana itu? Di Islandia tidak ada. Jadi semuanya berasal dari dalam negeri Malaysia, baik pemain-pemain asli Malaysia, Bumi Putra Malaysia, baik pemain-pemain warisan, pemain-pemain keturunan yang campuran. Kemudian baik ada juga pemain naturalisasi murni. Nah, pemain naturalisasi murni itu kalau istilah Malaysia adalah pemain yang tidak punya darah Malaysia tetapi dia sudah tinggal dan menetap di Malaysia selama 5 tahun kemudian berganti paspor Malaysia. Itu pemain-pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan dan nantinya sudah akan dipilih 23 pemain untuk tampil di Piala Asia 2023 yang bergeser menjadi 2024. Daftar pemain-pemain ini saudara-saudara ya mayoritas adalah pemain-pemain yang sudah sering bermain bersama Kim Pan-gon. Beberapa memang pemain baru, juga ada pemain yang memiliki cap sedikit. Misalnya ini ya kita ambil contoh dari penjaga gol. Goalkeeper itu seperti Asri Ghani, kemudian Sihan Hasmi, kemudian ada Sik Ihsan. Itu kembali dipanggil. Kemudian defendernya itu ada Matthew Davis, Sahrul Sad, Syahmi Safari, Daniel Ting, Dominic Tan, Junior Exdal seperti yang saya bilang tadi, Dion Kul, Corbin Ong, kemudian Kuzaimi Pie atau Pie ya. Kemudian di tengah itu ada Stuart Wilkins, Hendrik, Brendan Gunn, Afik Fazail, kemudian Syamir Kutu Aba dan Natsko Insa. Di depan saudara-saudara baik penyerang, striker tengah maupun winger itu ada pemain-pemain seperti Faisal Halim, Darren Lock, Safawi Rashid, Arif Aiman, Mahamadou Sumareh, Paulo Josue, kemudian Akhya Rashid, kemudian Romel Morales. Semuanya adalah pemain-pemain yang menurut Kim Pan-gon telah menunjukkan performa penampilan yang bagus di Liga Super Malaysia setidaknya pada musim 2023 yang sudah berakhir beberapa hari yang lalu saudara-saudara. Ini adalah pemain-pemain yang ya secara kualitas bagus lah. Secara kualitas bagus dan mereka juga secara tim nasional itu mereka sudah padu. Sudah padu saudara-saudara. Kita harus fair mengaku itu sudah padu karena mereka mayoritas backbone, tulang punggungnya itu sudah bermain cukup lama sejak eranya Kim Pan-gon melatih Malaysia. Beberapa juga sudah sering bermain bersama di level klub. Jadi ini akan memudahkan Kim Pan-gon. Jadi saya rasa secara Kim Pan-gon itu sudah punya pemain utama itu siapa, tetapi kan dia juga harus memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk membuktikan dirinya. Nama-nama yang ada saudara-saudara memang ada beberapa yang menurut saya cukup mengejutkan. Misalnya si Natsko Insa. Natsko Insa ini pemain keturunan grandmother dia neneknya itu berasal dari Sabah. Dari Sabah tetapi dia lahir dan besar di Spanyol. Natsko Insa itu kakaknya Kiko Insa. Pemain Arema dulu. Itu Insa itu dan dia usianya sudah 37 tahun saudara-saudara. Posisinya adalah midfield. 37 tahun dan sekarang kalau nggak salah dia masih bermain di Johor Darul Taksim tetapi jarang sekali mendapatkan kesempatan bermain. Itu juga menjadi tanda tanya pertama. Dia jarang mendapatkan kesempatan bermain. Dia hanya bermain kadang-kadang saja kalau ada pemain yang cedera atau ada pemain yang tidak bisa tampil karena mendapatkan hukuman kartu kuning, kartu merah seperti itu. Kemudian usianya, yang paling usianya ini juga sudah dia menjadi pemain tertua yang ada di skuad ini. Pemain tertua saudara-saudara, pemain tertua Malaysia yang dipanggil. Pemain tertua lain adalah Brendan Gunn, itu sudah 35 tahun. Brendan Gunn itu 35 tahun, tetapi Natsko Insa ini adalah 37 tahun saudara-saudara. Jadi ya memang tua saudara-saudara. Dan saya rasa ya nggak tahu ya apa pertimbangannya. Tetapi ini saya rasa ini akan menimbulkan kontroversi di kalangan penyokong bola sepak Malaysia. Tetapi kan ini baru skuad sementara saudara-saudara. Nanti skuad finalnya adalah 23 pemain. Bisa saja Natsko Insa tidak akan masuk ke dalam skuad 23 pemain. Skuad final 23 pemain. Karena menurut saya terlalu beresiko dan tidak ada urgensinya juga memanggil pemain yang sudah berusia
37 tahun. Ada baiknya sebenarnya kemarin ini Noah Laney yang dipanggil saudara-saudara karena usianya masih cukup muda. Masa depan dia masih panjang dan itu bisa memberikan pengalaman. Saya nggak tahu apakah Noah Laney cedera atau tidak, tetapi yang jelas pemanggilan Natsuko Insa ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Lainnya saudara-saudara, kejutan lainnya, dan saya rasa ini kejutan yang ini mungkin akan positif lah, positif bagi penyokong bola sepak Malaysia, bagi fans Harimau Malaya ini akan cukup positif. Itu adalah Romel Morales. Romel Morales ini adalah pemain Kuala Lumpur City FC musim lalu. Saya nggak tahu musim depan apakah masih main di Kuala Lumpur City atau sudah pindah ke Selangor atau pindah ke Johor Darul Taksim atau pindah ke Sabah, saya nggak tahu. Tetapi musim ini, musim 2023 ini, dia bermain di Kuala Lumpur City sejak 2021. Dan dia datang ke Malaysia ini tahun 2018, waktu itu di PKNS. Nah, 2018 di PKNS, kemudian di Melaka United. Jadi dia sudah cukup lama di Malaysia sehingga dia mengajukan diri untuk menjadi warga negara Malaysia, citizen Malaysia, untuk bisa bermain di tim nasional Malaysia. Ya, kasusnya sama seperti Sergio Aguero lah. Sergio Aguero atau siapa ya? Oh, itulah pokoknya. Aguero itu, seperti itu. Kasusnya sama. Jadi bukan pemain keturunan ini, jatuhnya pemain naturalisasi. Dan dia berposisi sebagai penyerang. Postur dia adalah 187 cm. Kenapa Malaysia membutuhkan penyerang naturalisasi? Karena statistik penyerang-penyerang Malaysia ini tidak terlalu bagus. Malaysia sangat tergantung pada winger dia. Malaysia sangat tergantung kepada Faisal Halim, sangat tergantung kepada Arif Aiman. Jadi Malaysia, Kim Pan Gon ini juga harus membutuhkan penyerang lain, pemain depan lain yang bisa memecah kebuntuan. Super sub atau apapun lah namanya. Pokoknya dia butuh, makanya Romel Morales ini dipanggil. Dan statistik dia di Liga Super Malaysia itu juga cukup bagus, saudara-saudara. Cukup bagus. Dia mencetak cukup banyak gol lah bersama Kuala Lumpur City FC selama 3 musim terakhir ini. Dia bermain bagus lah. Bermain bagus, dan pemain ini sangat fighting spiritnya bagus. Dia ngotot sekali. Dia berani berduel, dan pengalaman dia juga luar biasa. Jadi saya rasa pemanggilan Romel Morales untuk pertama kalinya ke tim nasional Malaysia ini ya bisa. boleh. Cukup mengejutkan lagi juga ada masuknya Mahamadou Soumaré. Mahamadou Soumaré itu juga waktu pemanggilan sebelumnya itu dia juga dipanggil, dan dia menuai kontroversi juga karena banyak penyokong bola di Malaysia itu yang heran juga mengapa Mahamadou Soumaré yang dipanggil. Karena selama di Liga Super Malaysia juga penampilannya biasa-biasa saja, bahkan jarang bermain, saudara-saudara. Jarang bermain, dia kehilangan posisi utama di Johor Darul Taksim, dan sempat kalau nggak salah dia dipinjamkan atau dikemanakan ya, tetapi dia jarang bermain sekali, saudara-saudara, walaupun di Johor Darul Taksim. Dan ini juga membuat banyak orang itu heran. Tetapi saya bisa memahami Kim Pan Gon kenapa dia tetap memasukkan nama Mahamadou Soumaré ke skuad ini, saudara-saudara, ke skuad ini. Karena ini kan skuad ini baru bersifat sementara, baru pemusatan latihan. Mungkin saja nanti di pemusatan latihan ini akan dilihat apakah dia masih bisa lanjut ke Piala Asia atau tidak. Nah, jadi nanti finalnya itu akan ada 23 pemain, dan itu yang penting untuk dilihat nanti. Sekarang ini mungkin dia mungkin saja untuk memberikan istilahnya itu persaingan secara fair di lini depan Malaysia, supaya pemain-pemain yang sudah sering bermain di lini depan Malaysia itu tidak besar kepala, tidak sombong. Dia tetap mau berlatih, tetap mau bekerja keras. Jadi pemanggilan pemain-pemain seperti Soumaré, seperti Romel Morales, Paulo Josue, itu tampaknya memang sengaja dipanggil supaya memberikan perlawanan, persaingan internal. Itu bagus, saudara-saudara, itu bagus. Tim yang memiliki persaingan internal itu sangat bagus karena pemain sudah pasti akan berusaha untuk menunjukkan kemampuan terbaik dia sewaktu latihan. Tujuannya supaya pelatih memilih dia ke pertandingan. Tujuannya supaya pelatih membawa dia ke Piala Asia. Kalau tidak ada seperti itu ya, pemain-pemain itu akan santai-santai aja. Dia sudah merasa terpilih, dia sudah merasa pemain bintang, dia
akan lemah. Nah, kayak begitu. Jadi ini bagus sekali sudah. Walaupun mengejutkan, tetapi pemanggilan ini ya bisa dipahami lah. Dengan skuad seperti ini, saudara-saudara, Malaysia itu diagendakan, direncanakan menjalani baru memiliki agenda satu pertandingan persahabatan nanti di Doha, Qatar. Kalau nggak salah itu tanggal 8 Januari 2024 itu melawan Syria. Syria pada waktu itu pernah bermain imbang dengan Malaysia di Cina kan. Nah, sekarang bertemu lagi Syria, dan Syria ini adalah lawan yang cocok untuk menguji kekuatan Malaysia yang nanti di Piala Asia itu akan menghadapi dua tim dari Timur Tengah, dari Middle East, Jordania dan Bahrain. Nah, jadi Malaysia ini akan memulai campaign di Piala Asia ini tanggal 16 Januari itu melawan Jordania. Kemudian tanggal 20 Januari itu melawan Bahrain. Dan terakhir tanggal 25 Januari itu menghadapi Korea Selatan. Jadi dua tim dari Timur Tengah ini yang harus diwaspadai. Karena itu menjadi rival Malaysia yang sebenarnya itu justru tim dari Timur Tengah ini, Jordania dan Bahrain. Kalau Malaysia berharap mengalahkan Korea Selatan ya, mohon maaf, bukannya saya meremehkan, tapi sulit, mustahil, yang mustahil. Impossible. Tidak mungkin Malaysia bisa mengalahkan Korea Selatan dengan pemain-pemain seperti Kim Min Jae, Wang Hee-chan, Pak Hang, Son Heung-min, kemudian pelatihnya Jurgen Klinsmann. Apalagi beberapa waktu lalu Jurgen Klinsmann secara khusus memantau permainan Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi susah. Di atas kertas maupun di lapangan itu susah untuk mengalahkan Korea Selatan. Paling yang menahan imbang. Imbang pun saya rasa susah, saudara-saudara. Jadi yang paling masuk akal bagi Malaysia adalah mendapatkan poin dari Jordania maupun dari Bahrain. Indonesia pernah bertemu dengan Jordania waktu kualifikasi Piala Asia, dan Indonesia hanya kalah 0-1 kalau nggak salah, 0-1 apa 0-2, kalah tipis lah. Jadi peluang Malaysia untuk mengalahkan atau mendapatkan minimal 1 poin dari Jordania dan Bahrain itu besar. Jadi pertandingan melawan Suriah uji coba itu penting. Walaupun sebenarnya juga Malaysia butuh pertandingan uji coba lagi melawan tim yang karakternya mirip dengan Korea Selatan, saudara-saudara. Kualitas, saudara-saudara, secara quality, secara padu atau tidak, ini Malaysia ini sebenarnya tim yang sudah jadi, tim yang sudah terbentuk, tim yang sudah bermain bersama selama beberapa tahun terakhir di bawah asuhan Kim Pan-gon, dan terbukti pelatih sekelas Roberto Mancini dari Arab Saudi pun mewaspadai Malaysia sehingga tidak mau menjalani pertandingan uji coba melawan Malaysia sebelum Piala Asia, karena dia menduga nanti bisa saja Arab Saudi bertemu dengan Malaysia di babak 16 besar Piala Asia kalau Malaysia menjadi runner-up di grupnya, dan Arab Saudi juga menjadi juara di grupnya. Itu membuktikan Malaysia tim yang cukup maju. Tetapi saudara-saudara, Piala Asia itu adalah sebuah turnamen yang berbeda. Belum tentu apa yang sekarang dimiliki Malaysia itu nanti bisa konsisten berlanjut ke Piala Asia. Karena Piala Asia itu jarak dari satu pertandingan ke pertandingan lain itu sangat pendek. Kemudian itu home turnamen di sebuah negara. Faktor-faktor lain seperti cuaca, seperti adaptasi medan lapangan, semua itu penting sekali, saudara-saudara. Jadi ini yang saya tidak yakin apakah Malaysia akan bisa tampil sebagus ketika FIFA Matchday bermain di kandangnya Malaysia, atau kemarin ketika kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya tidak yakin itu. Tetapi potensinya ada. Ya tergantung bagaimana Malaysia. Kalau Malaysia, saya rasa begini, kalau Malaysia akan mendapatkan nasib baik, kalau cukup beruntung, Malaysia akan bisa menjadi peringkat 3 terbaik, salah satu tim di peringkat 3 terbaik. Tetapi kalau tidak beruntung, ya Malaysia bisa kalah 3 kali. Tetapi kalau lebih beruntung lagi, nasibnya lebih baik lagi, Malaysia bisa menjadi runner-up. Tetapi apapun itu, saudara-saudara, yang paling penting saran saya adalah para pemain Malaysia itu harus bertarung, berjuang. Berjuang dulu, jangan menyerah sebelum bertanding. Dan Asia Tenggara ini ada 4 wakil. Kalau ada 1 wakil saja dari Asia Tenggara ini yang bisa tembus sampai ke babak 16 besar, itu kan akan membanggakan sepak bola di ASEAN, saudara-saudara. Sepak bola di Asia Tenggara. Jadi maju bersamalah. Dan saya harap Malaysia
Thailand, Vietnam, atau Indonesia itu bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, tentang Harimau Malaya, tim nasional Malaysia, tentang skuad Malaysia yang akan menjalani pemusatan latihan, camp pelatihan terpusat, training center, training camp untuk persiapan Piala Asia 2023 yang mulai bergulir Januari 2024. Malaysia tergabung bersama Korea Selatan, Oman, dan Bahrain, dan itu membutuhkan segala sumber daya yang ada, membutuhkan kekuatan terbaik, membutuhkan pemain-pemain terbaik yang dimiliki Malaysia, baik pemain-pemain lokal asli Malaysia, baik pemain-pemain keturunan, pemain-pemain warisan Malaysia, maupun pemain-pemain naturalisasi. Dan itu tadi kita sudah menjabarkan bagaimana Kim Pan-gon memutuskan memanggil Natsko Insa yang sudah 37 tahun. Kemudian Romel Morales juga dipanggil untuk pertama kalinya setelah menjalani proses naturalisasi pergantian paspor dari Kolombia ke Malaysia. Tetapi tidak ada Sergio Aguero, tidak ada di situ. Kemudian ada juga pemain naturalisasi lainnya, Mahamadou Soumaré juga dipanggil. Walaupun sebenarnya penampilan dia di Liga tidak terlalu bagus, saudara-saudara. Dan itu tadi keputusan sudah diambil dan saya rasa nanti akan ada 23 pemain utama yang akan benar-benar tampil di Piala Asia. Jadi kita lihat saja nanti, kita tunggu saja, kita nantikan bersama-sama akan seperti apa tim nasional Malaysia nanti di Piala Asia 2023. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.